mendefinisikan kualitas, itu masing-masing segmen akan berbeda. Ada segmen yang sangat meminta banyak, ya, kualitasnya harus premium, tetapi di segmen yang lain itu belum tentu, ya harus sebanyak itu. Yang ketiga adalah conformance quality. Nah, ini lebih pada bagaimana kualitas itu memenuhi janji yang dideklarasikan oleh perusahaan lewat berbagai media, ya, lewat advertisement, lewat media apapun, ya. Dan setiap kali ada satu deklarasi itu pasti memunculkan ekspektasi, di situ pasti memunculkan promise. Nah, di situ memunculkan promise, customer itu akan meng-create ekspektasinya terhadap produk kita. Nah, conformance sendiri adalah seberapa besar produk itu memenuhi janji-janjinya, ya. Janji artinya di situ ada ekspektasi dari pelanggan. Di sisi satu kan perusahaan itu akan mengeluarkan janji. Nah, di sisi yang lain akan muncul ekspektasi. Nah, ini akan dibandingkan. Apakah ekspektasinya sesuai dengan janjinya? Kemudian dimensi yang berikutnya adalah keawetan, durability-nya. Nah, beberapa produk memang atau beberapa segmen itu sangat mementingkan durability. Beberapa hal misalnya kalau kita beli kulkas, ya, beli AC, itu pasti faktor durability ini sangat penting, ya, karena harapan konsumen itu kalau produk-produk yang terinstalasi atau dipakai lama itu pasti mereka mengharapkan durability ini lama, ya, long years, bisa dipakai itu bertahun-tahun. Nah, kemudian yang berikutnya adalah reliability atau keandalan. Jadi, saya beri contoh misalnya kalau saudara itu datang di tempat jasa tertentu atau membeli produk tertentu dengan merek tertentu, saudara kan mesti dengan pola pembelian yang berulang-ulang, saudara itu akan bisa mengukur bahwa kualitas produk ini konsisten atau tidak konsisten. Nah, misalnya seperti halnya kita beli kopi, ya, kopi di warung tertentu. Itu kadang enak, kadang nggak enak, ya, kadang layanannya bagus, kadang tidak bagus. Nah, jadi ini tidak standar, maka probability-nya itu bisa kecil untuk produk ini bisa konsisten. Nah, will not malfunction, artinya produk ini bagaimana kalau saya beli misalnya dari waktu ke waktu itu konsisten enggak? Atau kadang malfunction, kadang-kadang tidak, kadang-kadang baik, kadang-kadang buruk. Nah, itu semakin banyak variasi seperti itu, berarti reliability-nya semakin rendah. Tetapi kalau kita selalu beli, kemudian kita merasakan bahwa ada konsistensi yang tinggi, ya, dari produk dari waktu ke waktu, kualitasnya selalu konsisten, maka reliability-nya juga akan tinggi. Kemudian form itu dari size, shape, pilihan-pilihan yang bervariasi, ya, itu apakah disediakan. Kemudian juga style, distinctiveness that hard to copy. Jadi style itu masing-masing perusahaan memiliki, ya. Nah, apalagi kalau style ini sesuatu yang sulit ditiru oleh perusahaan lain. Ini menjadi sangat berharga sekali. Nah, yang terakhir adalah once again, ini customization. Jadi customization ini satu yang spesifik, ya, kebutuhan yang spesifik yang diperhatikan oleh penyedia produk, jasa atau produk, ya.
Nah, bagaimana kebutuhan-kebutuhan khusus itu diselesaikan atau dilayani. Nah, itu customization ya. Nah, ini beberapa 8 ini itu akan mendevelop value, mendevelop nilai untuk produk kita. Yang berikutnya adalah co-designing. Ya, co-designing apa? Jadi co-design itu adalah sebenarnya perusahaan itu nggak bisa ya mengandalkan diri mereka sendiri, menggunakan perspektif mereka sendiri untuk mendesain produk mereka. Jadi company itu harus co-design dengan pihak yang lain, ya mengajak pihak yang lain untuk mendesain produk yang terbaik. Di sini ada pihak-pihak yang bisa diajak untuk co-design, terutama misalnya customer, consumer, kemudian supplier, partner bisnis, itu bisa juga untuk kita ajak di dalam mendesain produk bersama-sama. Nah, design thinking-nya itu adalah ada 3 ya. Nah, based on data. Itu kita harus melakukan observasi, kemudian dari observasi kemudian muncul ide-ide, ya, tahapan ideation. Kemudian di tahap selanjutnya adalah implementation. Nah, ini tahapan-tahapan design thinking yang bisa kita lakukan bersama-sama dengan consumer, supplier, partner, dan seterusnya. Nah, oke. Kita mengenal brand-nya. Brand itu bentuk kata atau jargon yang mencirikan satu produk tertentu. Nah, ini ada 2 meaning ya, 2 meaning. Brand itu punya arti yang kuat. Brand itu punya peran yang besar ya, memberikan arti. Nah, arti brand itu bagi consumer itu apa? Nah, brand itu adalah promise. Contohnya kalau misalnya kita dengar Samsung, merek Samsung, merek Unilever, itu sekaligus kalau kita mendengarkan itu ada promise ya. Di mindset kita itu sudah ada promise. Nah, promise itu apa? Ini adalah customers expectation, ya, ekspektasi dari consumer, dan sekaligus mereka akan mempertimbangkan resiko. Ya, tadi saya menjelaskan kalau kita mendengarkan satu merek itu di sana ada promise sekaligus ada reliability ya dari sebuah merek. Jadi kalau saya misalnya membeli satu merek, risikonya rendah, untuk malfunction-nya rendah. Jadi bagi consumer sebuah merek itu beresiko tinggi atau beresiko rendah. Untuk hal kegagalan merek itu rendah atau tinggi. Nah, di sisi customer itu juga customer bisa akan memunculkan loyalty ya bagi merek tertentu. Loyalty itu bisa muncul. Oh, saya loyal pada merek ini karena merek ini adalah merek yang bisa diandalkan. Saya memiliki positive experience terhadap merek ini. Dari berbagai elemen, merek ini sudah terbukti bagus untuk saya. Berarti ini akan menawarkan loyalty pada company, si pembuat merek tersebut, pemilik merek tersebut. Nah, sekarang bagi sisi perusahaan, merek itu punya arti apa bagi perusahaan? Jadi
merek itu merupakan satu deklarasi ya, bagi perusahaan itu satu deklarasi. Satu deklarasi mengenai tingkat value tertentu kepada masyarakat atau pada audiens, pada target consumer yang dituju. Ini loh saya, ini merek saya. Jadi apa value-nya apa? Ya, bagi firm itu menunjukkan refer to a particular value of the brand. Gitu? Jadi a credible brand signals a certain level of quality. Itu yang disampaikan kepada perusahaan to buyers. Ya, disampaikan oleh perusahaan kepada buyers. Jadi meaning of a brand itu sangat besar ya, baik bagi consumer, maka baik bagi consumer atau bagi firm itu sangat besar sekali. Oleh karena itu di paper nanti itu bagaimana kita sangat didorong untuk mengelola merek kita dengan berbagai pendekatan. Ya, kita bisa mengelola merek kita dengan berbagai strategi branding, ya. Nanti kelompok 3 akan ke sana. Yang berikutnya adalah istilah brand mantra. Mantra, ya. Kalau dalam bahasa Inggris kita membacanya mantra. Nah, mantra itu apa? Ini sebuah kata-kata pendek yang diartikulasikan yang menunjukkan jiwa sebuah brand. Ya, jiwa sebuah brand. The heart and soul on the brand. Jadi pusat ini seperti the soul-nya of the brand. Jadi kalau kita punya brand mantra yang kuat, yang kita sampaikan ke audiens, kita sedang menyampaikan apa sih inti dari brand ini, ya? Apa sih inti dari janji yang akan diberikan oleh brand ini kepada audiens, kepada consumer saya. Nah, ada beberapa merek yang punya mantra yang kuat, brand mantra yang kuat. Nah, ini sekaligus sebagai pesan yang kuat, yang selalu diingat oleh pasar, yang selalu diingat oleh audiens. Nah, kalau saudara lihat di sebelah kanan, contohnya yang di atas itu, paling di atas apa? Itu merek apa? Nike, Pak. Nike, Pak. Ya, Nike. Oke. Nike, Pak. Nah, ini Nike itu punya mantra, itu terdiri dari 3 hal kita bagi, itu dari emotional, descriptive, and brand. Ya. Yang pertama authentic, athletic performance. Ya. Ini mantra untuk Nike. Kemudian untuk Disney, fun, family, entertainment. Ini mantranya, fun, family, entertainment. Kemudian untuk McDonald's, fun, folks, food. Fun, folks, food. Nah, ini yang diingat. Jadi mantra itu adalah 3-5 kata diartikulasikan untuk menunjukkan sebuah jiwa dari sebuah brand. Pak, izin bertanya Pak Agus. Ya. Ya, saya Agus Pak. Ini saya masih bingung Pak untuk yang terkait tadi kan ada beberapa yang juga penting terkait yang salah satu contohnya adalah form, shape, variety atau macam-macam dari bentuk sebuah produk. Nah, which one is more important, even a brand atau untuk form yang tadi Pak?
Soalnya kalau semisal salah satu contohnya adalah Uniqlo, Pak. Uniqlo kan brand besar begitu, Pak, brand terkenal. Nah, sementara untuk produknya itu shape-nya atau mungkin variety-nya nggak terlalu banyak modelannya. Nah, lebih pentingan brand atau produknya, Pak? Itu aja. Atau does it Ini ya, complement each other gitu, Pak? ini ya, Iya, betul, Pak. yang style ya, Yang style atau even form mungkin, Pak. form ya. Ya. Memang ada brand itu penunjukan justru tidak terlalu so various form ya, so various form. Ada yang bentuknya memang simplicity. We only offer simplicity. Nah, memang seperti itu. Saya pernah di toko ya, toko fashion. Saya lupa mereknya. Dan mereka hanya sediakan 3 warna. Hitam, coklat, putih. Udah. Jadi kalau Anda ke toko itu, nggak ada warna lain selain itu. Hitam, putih, coklat. Coklatnya aja ada 2 ya. Agak coklat yang agak tua, kemudian coklat yang agak ke krem gitu. Jadi just it. Jadi memang ini sesuatu yang menurut saya manajemen itu kan sesuatu yang inovatif. Menurut kita tidak inovatif, tetapi menurut mereka ini yang akan disampaikan. Kami tidak menyediakan warna lain selain itu. Ini bagian yang justru diingat. Ingat ya, bentuk apa yang itu Steve Jobs itu apa? Steve Jobs mereknya apa? Saya lupa itu. Apple. Apple. Nah, Apple itu menurut Anda bentuknya kayak apa? So is it like company's identity begitu ya, Pak ya? Tapi sangat simpel kan? Iya, betul. iPad-nya sangat simpel. Dan itu dipertahankan terus. Simplicity-nya dipertahankan terus. Nah, justru hal itu menjadi differentiation. Ya, betul. Saya pernah ke toko yang jual merek tertentu di luar ya. Jualnya cuma 3 warna itu. Ya, tidak ada warna yang lain. Dan itu malah jadi pengingat. Jadi differentiation malah. Jadi tidak harus formnya banyak, tidak. Nah, justru di sini style ya. Style itu distinctiveness. Itu saya hanya menyediakan sesuatu yang terbatas ini. Itu justru malah yang diingat, yang menjadi pengingat yang kuat itu justru bagian yang itu. Ya, jadi tidak selalu harus formnya itu dari sisi size, shape harus menyediakan banyak gitu. Tidak harus seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, makasih. Ya, saya lanjutkan ya. Jadi brand mantra ini. Ya, brand mantra. Oke, kita dalami punya Nike ya. Nike brand mantra. Sorry. Nah, Nike brand has a rich set of association for consumer based on its innovative product design. Nah, kalau kita lihat sepatu Nike sekarang produknya sangat inovatif. Bahkan pilihan-pilihan yang seperti saya bahas kemarin itu pilihan warna, model itu sangat inovatif. Jadi menjangkau banyak segmen, menjangkau various sports. Ya, orang kalau sports ini pakai ini, ya bahkan kalau jogging di tempat yang musim panas pakai ini, musim dingin pakai ini. Mereka memberikan desain-desain yang cukup bervariasi. Kemudian it sponsors of top athletes. Nah, kesan yang kita dapat mesti Nike itu akan di penyampai pesannya itu adalah atlet. Karena memang Nike itu kan sepatu olahraga gitu ya. Jadi yang menyampaikan pesan biasanya atlet.
Kemudian is award-winning communication. Jadi komunikasinya selalu menarik, ya, menarik sekali dan banyak mendapat perhatian dari marketer ya mengenai cara komunikasi dari Nike ini. Kemudian is competitive drive. Jadi yang dilakukan oleh Nike itu adalah mereka agak agresif, gitu, agak agresif, tidak humble, justru rough ya, kuat ya, jadi kompetitif. Kemudian yang terakhir rebellious. Nah, irreverent itu sesuatu yang tidak sopan gitu, sesuatu yang tidak sopan bagi orang lain. Ya, sikapnya itu rebel gitu, rebel attitude. Jadi aku yang terbaik gitu, aku yang terbaik. Nah ini ciri-ciri yang akan ditampilkan oleh Nike. Jadi Nike marketers adopted the 3 words brand mantra, itu authentic athletic performance. Jadi ini yang menjadi guide ya bagi marketer mereka untuk program-program marketing mereka. Jadi mantra ini memang tidak hanya untuk customer, consumer, tetapi juga untuk marketer mereka. Ini sebagai mantra atau sebagai 3 kata yang kuat bagaimana ini pesan ini bisa nyampe ke pelanggan. Nah, saya akan menyampaikan ada istilah brand personality ya. Nah, brand personality apa? Seperti halnya orang, ya, brand itu juga memiliki kepribadian. Nah, ini ada teorinya, ya. Jadi traits of a brand itu ada. Nah, artinya ketika consumer itu kan mengidentifikasi personality-nya. Nah, dia biasanya seorang konsumen itu biasanya akan mencocokkan personality-nya dengan personality dari brand tertentu. Nah, semakin match personality konsumen tersebut dengan personality brand-nya, itu akan ada ikatan atau attachment yang semakin kuat terhadap brand tersebut. Nah, tentu ini harus ada pesan yang kuat dan harus disampaikan ke segmen yang dituju. Ini loh personality brand kami. Nah, ini pasti dituju kepada segmen konsumen yang kira-kira akan match dengan personality brand-nya. Nah, kalau kita lihat di sini ada beberapa brand personality, yaitu brand yang sincerity, excitement, competence, sophistication, ruggedness. Ya, ini ada apa? Keterangannya ya, masing-masing itu kalau excitement itu apa? Ya, competence itu apa? Nah, saya kembali ke beberapa personality yang saya bahas di sini. Yang termasuk di ya Disney, Amazon, Cadbury, sincerity, ya, kejujuran atau rasa down to the earth, ya. Kemudian excitement seperti Tesla, ya, Red Bull, Coca-Cola, Nike itu termasuk yang excitement. Personality-nya termasuk yang ini. Kemudian yang competence itu seperti Volvo, Google, Intel, Microsoft itu termasuk yang personality-nya termasuk yang competence. Dan sophistication, Tiffany & Co, Rolex, Gucci, Apple itu termasuk yang sophistication. Yang kelihatan kasar dan bukan kasar bagaimana, tetapi outdoorsy ya, outdoorsy itu ruggedness itu seperti Timberland, Jeep, Marlboro itu
termasuk yang di golongan ini. Jadi Anda lihat di sini, brand personality itu juga perlu diungkapkan oleh perusahaan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah co-branding. Apa itu co-branding? Also called as dual branding. Ya, ini biasanya melibatkan 2 atau lebih brands yang dipasarkan bersama-sama. Ya, contoh di atas misalnya Oreo dan apa itu? Oreo Walls. dan apa? Hah? Walls, es krim. Walls ya, oke. Ini brands ya. Nah, bawah itu Mastercard dan Apple Pay ya. Nah, menurut saudara ini diskusi sebentar. Ini advantage sama disadvantage-nya apa kira? Apa kira-kira ada pendapat? Advantage-nya and disadvantage of applying co-branding itu apa? Ya oke, kita skip dulu ya. Nah, ada hal yang saya ingin sampaikan ya. Kita kan pengen membangun brand image ya yang tinggi, sehingga brand equity kita itu unggul, value dari brand kita itu unggul. Namun seringkali hal yang tidak kita inginkan itu yang terjadi, yaitu yang namanya brand crisis. Nah, Toyota pernah mengalami itu. Anda bisa cek ya. Toyota, for example, has experienced damaging and even potentially crippling, tenggelam ya, brand crisis. Pernah mengalami itu. Nah, ini tidak sesuatu yang tidak mudah ya ketika kita mengalami krisis, karena bisa kesalahan kita sendiri ya, kejadian-kejadian yang karena kesalahan kita, tapi juga bisa karena hal-hal yang membuat brand kita itu krisis, faktor eksternal. Nah, apa yang harus dilakukan oleh marketers ketika mengalami brand crisis seperti ini? Ya, the best marketer responded quickly and took bold action to protect brand health and customer loyalty. Jadi ketika kita tahu bahwa brand kita itu sedang krisis, marketer itu harus melakukan satu yang cepat dan bold action, ya, strategi yang kuat untuk segera mengembalikan kesehatan brand itu. Dan loyalty dari customer kita harus dipulihkan. Nah, ada kontribusi dari hal-hal yang terjadi di luar. Contohnya misalnya pada saat pandemi kemarin. Kalau kita baca di sini, the pandemic forced all brands to think what and how they were selling. Already important digital marketing became even more so. Jadi pada saat pandemi itu banyak brand yang harus perusahaan itu maksudnya harus memikirkan kembali brandnya itu seperti apa, mencuat kembali, kuat kembali, dan tentu saja di dalam era seperti ini digital marketing menjadi penting untuk menguatkan, mengembalikan kesehatan brand. Jadi social media, for example ya, itu di dalam krisis kemarin itu budget untuk dibelanjakan, ya, dibelanjakan itu marketing budget itu naik 13% di Januari 2020 ya, ke 23% di Mei 2020.
Nah, ini belanja digital untuk sosial media, untuk digital strategi ini mengalami kenaikan karena ya itu wajar ya, pada saat itu memang kita harus menggunakan cara demikian ya. Nah, sekarang kita bahas yang Nike lagi ya. Jadi Nike case in the pandemic, itu apa yang mereka lakukan. Ini mungkin nanti bisa saya bagikan ya. Saya bagikan kalau nanti ada waktu kita bahas ini. Apa yang dilakukan Nike pada saat pandemi sehingga brandnya tetap bagus, brandnya tetap sehat, ya walaupun dalam kondisi yang krisis, brandnya tetap bisa sehat. Ya, apa yang mereka lakukan. Nah, ini ada 4 guidelines ya, 4 guidelines pada saat krisis kemarin. Yang pertama adalah empathy. Ya mau tidak mau perusahaan itu harus empati. Empati kepada siapa? Empati kepada target marketnya. Apa yang mereka sedang pikirkan, apa yang mereka sedang rasakan, ya, they thinking and feeling, what are they thinking and feeling now, itu harus dirasakan. Apakah yang mereka pikirkan itu sifatnya permanen atau temporary? Itu juga penting. Nah, empati itu artinya apa? Bisa menempatkan pada posisi consumer yang saat ini sedang mengalami krisis. Kemudian yang kedua, value. Ada kalanya value itu harus direposisi ya, harus direposisi pada saat kondisi krisis ya, kondisi krisis. Itu mungkin karena ada krisis ekonomi yang tadinya hanya krisis karena pandemi, kemudian ada menjalar ke krisis ekonomi juga ya, maka value ini harus dideklarasi ulang. Ya, ada hal-hal yang harus direvisi, harus dikomunikasi. Value kita ini seperti ini, hemat. Ya, justru kamu kalau menggunakan merek kami hemat. Ada functionality yang menguntungkan pada saat seperti ini. Nah, yang ketiga adalah strategi harus tepat. Ini yang dilakukan oleh Nike ya, authentic and true. Promise-nya harus authentic dan true. Kemudian yang keempat, jangan lupa juga apa yang harus dihentikan. Apa yang harus dimulai. Apa yang harus dilanjutkan. Tetapi stop, start, continue, but improve. Saudara harus terus melakukan inovasi di dalam situasi yang seperti ini. Nah, paper kita hari ini itu paper yang agak sulit ya dibaca, tetapi kira-kira bahwa brand itu sesuatu yang intangible, sesuatu yang tidak berwujud begitu. Memang brand itu kan ada namanya, tetapi brand itu sendiri kan sebenarnya intangible. Persepsi orang terhadap brand itu kan intangible. Itu adalah mindset, itu adalah persepsi dari pasar mengenai sebuah brand. Dengan demikian, brand itu sendiri adalah intangible. Nah, customer itu bisa membangun brand identity, itu kan jadi perusahaan itu bisa membangun value of the brand atau brand identity itu kan tidak sendirian, tetapi perusahaan itu adalah bersama-sama dengan customer-nya atau consumer-nya untuk melakukan atau membangun brand bersama-sama.
Ya kan, seperti itu. Nanti kelompok 3 mungkin bisa lebih detail ya. Nah, intinya bahwa ketika kita menggunakan pendekatan yang tepat, that are added value of branding, kemudian kita melakukan brand management yang betul, maka kita bisa melakukan inovasi yang tepat. Ya, itu adalah inti dari paper yang akan kita bahas hari ini. Ya, seperti itu. Kemudian nanti akan saya berikan mini discussion number 2, dan nanti ini mini discussion yang mungkin tidak seberat yang pertama, tetapi juga perlu didiskusikan dalam kaitannya. Ini ada kasus yang saudara harus mengkomunikasikan sesuatu ya. Koneksinya adalah saudara menjual second hand car, but in platform yang digital ya. Jadi seperti itu, apa yang harus kamu lakukan ya. Oke, saya berhenti. Saya ingin kelompok 3 untuk melanjutkan presentasi saya dengan membahas paper yang ketiga. Silakan. Izin share screen ya, Pak. Oke. Apakah sudah masuk PPT-nya? Sudah terlihat. Oh, baik, terima kasih. Oke, selamat malam Pak Niko, selamat malam teman-teman semuanya. Malam. Jadi kelompok kami pada malam hari ini akan memaparkan terkait paper 3 dengan judul Mapping Critical Factor in Brand Management Contributing to Innovation yang diteliti oleh Merit, Outi, dan Marta dari Finland. Jadi pada paper ini beranggotakan Florentina Ajeng, kemudian ada Joshua Ronaldo, kemudian ada saya sendiri Brigita Hanin, ada Lutfia, sama Mercy. Oke, next. Oke, yang pertama ada introduction atau latar belakang dari paper ini gitu. Jadi pada saat ini itu lingkungan itu kan dinamis ya. Seperti yang teman-teman tahu, lingkungan itu sangat dinamis, maksudnya banyak perubahan, biasanya up and down gitu. Sehingga perusahaan itu, inovasi itu bagi perusahaan itu bukanlah suatu pilihan kalau menurut dari paper ini. Jadi itu adalah suatu keharusan. Kenapa? Karena dengan perusahaan melakukan inovasi itu, harapannya perusahaan itu bisa terhubung dengan pasar yang berubah-ubah, ya, seperti yang sudah dipaparkan, yaitu lingkungan saat ini itu dinamis. Dan kalau perusahaan itu berinovasi, dia bisa bersaing dengan kompetitornya, bahkan mungkin bisa menjadi market leader di industri tersebut gitu. Nah, di sini dikatakan juga bahwa inovasi didefinisikan sama dengan multi-stage atau proses multi-tahap, yang dimana organisasi itu mengubah ide menjadi produk, layanan, atau proses baru, atau mungkin proses yang lebih baik untuk memajukan, bersaing, dan membedakan diri mereka secara sukses itu di pasar, sesuai industri mereka masing-masing. Nah, kemudian inovasi itu dikatakan di paper ini juga bahwa inovasi itu bisa membawa kesuksesan bagi perusahaan apabila perusahaan itu nantinya bisa menghubungkan atau mengkorelasikan antara perubahan pasar yang terjadi dengan kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh konsumennya gitu. Sehingga penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis bagaimana branding berkontribusi pada inovasi dengan mengembangkan identitas merek yang kuat dan cara-cara baru untuk terhubung dengan pasar yang berubah dan kebutuhan pelanggan yang muncul. Dan indikator kinerja apa saja nantinya yang dapat memaksimalkan nilai tambah atau add value untuk inovasi itu. Di sini dibilang bahwa branding itu dikatakan
dapat meningkatkan potensi inovasi perusahaan. Yang harapannya nanti apabila suatu perusahaan itu melakukan branding, itu bisa memberikan banyak variasi dan memberikan banyak pilihan untuk konsumennya memilih produk atau layanan. Gitu. Kemudian di sini juga dikatakan bahwa sebagai brand itu menghadapi berbagai tantangan. Seperti yang mungkin teman-teman tahu ya, sekarang ini kan dunia kita itu semakin kompleks, mungkin ada isu-isu global, ada permasalahan global seperti COVID, mungkin ada peperangan, ada perubahan tren, perubahan lifestyle, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu konsumen juga jadinya menghadapi lebih banyak produk dan layanan. Contohnya mungkin adanya kemajuan teknologi nih. Kita dulunya biasa sebagai konsumen itu cuma tahu produk atau layanan atau mungkin brand atau merek itu hanya dari orang-orang sekitar kita, mungkin dari keluarga kita atau teman-teman sekitar kita. Tapi di saat ini adanya kemajuan teknologi, kita tuh bisa tahu berbagai macam jenis merek, berbagai jenis produk dan layanan itu dari sosial media, atau mungkin kalau teman-teman lagi iseng main sosial media, kadang ada ads atau advertisement yang random gitu, nawarin barang atau nawarin merek seperti itu. Jadi kita lebih banyak, lebih luas mengetahui produk, merek maupun layanan yang ada. Gitu. Nah, dikemukakan juga sama Keller pada tahun 2008 bahwa kalau misalnya perusahaan itu memiliki merek yang kuat, itu bisa membuat konsumen itu lebih sederhana dalam pengambilan keputusan. Jadi mereka nggak terlalu banyak mikir apakah produk layanan ini jika dibandingkan produk lain atau dan lain sebagainya gitu. Jadi kayak otomatis kalau suatu produk atau layanan itu memiliki brand yang kuat, jadi orang akan kayak lebih, oh ya aku udah biasa pakai ini dan ini bagus gitu. Jadi akan menggunakan produk tersebut dan bisa mengurangi resiko atau memberikan harapan yang lebih untuk perusahaan. Nah, dikatakan juga bahwa merek yang kuat atau kekuatan merek ini berada di benak atau di pihak pelanggan. Jadi fokusnya itu ke pelanggan, apa yang dibutuhkan pelanggan gitu atau konsumen. Sehingga perusahaan yang akan berinovasi atau akan perusahaan yang inovatif itu perlu melakukan R&D atau Research and Development. Fungsinya apa atau tujuannya apa? Untuk memahami dan kita tuh lebih perusahaan itu akan terhubung langsung dengan konsumen atau pelanggannya. Sehingga penelitian ini pertama-tama dilakukanlah pencarian secara bukan uji sih, tapi pencarian melalui metode literatur untuk mengetahui faktor-faktor penting apa dalam manajemen merek atau brand itu yang berkontribusi terhadap inovasi. Nah, hasil dari pencarian secara literatur dari penelitian ini atau peneliti mendapatkan hasil ada 4 pendekatan yang mungkin akan dijelaskan lebih lanjut nanti oleh partner saya untuk menambah nilai dari atau memberikan kontribusi terhadap inovasi. Next. Kemudian ini ada strategic approach in the literature, jadi ada pendekatan strategik yang tadi sudah saya mention, bahwa peneliti itu melihat dulu pendekatan apa aja sih atau faktor-faktor penting secara literatur. Nah, penelitian ini itu menggunakan literatur dari 2 jurnal, yaitu jurnal pemasaran dan jurnal manajemen pemasaran. Nah, dari jurnal-jurnal tersebut itu peneliti mendapatkan 4 pendekatan yang berbeda. Yang pertama ada a strong orientation on customer needs, yang kedua ada orientation on distinctive vision, yang ketiga orientation on co-creating value with customer, yang terakhir ada brand management. Dan mungkin nanti selebihnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya, dan untuk saat ini saya akan menjelaskan secara singkat terkait 4 pendekatan ini. Nah, untuk pendekatan pertama, a strong orientation on customer needs. Nah, dia itu intinya itu di pasar yang bergejolak atau berubah-ubah ini, perusahaan itu sangat penting untuk memantau perubahan kebutuhan dari si pelanggan atau konsumennya. Nah, jadi adanya inovasi itu melibatkan si pelanggan dan kebutuhan apa yang dibutuhin oleh konsumennya. Sehingga potensi inovasi itu nanti dianalisis dari perubahan kebutuhan si konsumennya. Kemudian untuk pendekatan kedua ini, distinctive vision ini, jadi perusahaan itu dalam membuat strategi itu mencerminkan filosofi perusahaannya tentang bagaimana si perusahaan itu menjalankan bisnisnya, kemudian mengelola mereknya, sehingga potensi inovasi itu
nanti dibuat atau diturunkan berdasarkan dari visi si perusahaannya itu. Kemudian untuk yang pendekatan ketiga, yang creating value with customer, pada pendekatan ini branding itu dikembangkan dengan berkolaborasi dan belajar dari pelanggan dan menjadi adaptif terhadap kebutuhan si pelanggan atau individu itu dan perubahan-perubahan dari kebutuhan si konsumennya. Kemudian ada brand management, ini lebih ke mungkin udah sedikit dijelasin sama Pak Niko sebelumnya juga, jadi ini bagaimana nanti perusahaan itu bisa memanage dari faktor-faktor lingkungan eksternal maupun internalnya, seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya mungkin terkait 4 pendekatan ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh partner saya. Terima kasih. Selamat malam Pak Niko dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Mercy Patterson. Di sini saya mau melanjutkan materi selanjutnya. Pendekatan pertama yaitu a strong orientation on customer needs atau orientasi yang kuat pada kebutuhan pelanggan. Adanya pelanggan atau konsumen adalah alasan utama kita membangun sebuah bisnis. Makanya hubungan dengan pelanggan itu harus terus dibangun karena saya pernah membaca ada yang mengatakan bahwa bisa dibilang jantung sebuah bisnis atau perusahaan itu ya ada di pelanggan gitu. Nah, sebuah perusahaan atau organisasi yang misalnya bisa dibilang atau bisa dikatakan lebih di atas dari perusahaan lain itu apabila perusahaan itu lebih memahami kebutuhan atau keinginan konsumen dan kemudian menciptakan program pemasaran yang memenuhi harapan konsumen. Makanya pada pendekatan ini mengatakan pentingnya perusahaan atau bisnis yang berorientasi pasar atau perusahaan atau organisasi yang berorientasi pelanggan. Nah, apa sih orientasi pasar itu atau market orientation? Nah, itu menurut Han dan Morgan tahun 1995, market orientation ini dianggap semacam kerangka organisasi yang jika diadopsi atau dan diimplementasikan seiring waktu itu bisa menjadi budaya yang tertanam dalam suatu organisasi. Organisasi yang berorientasi pasar itu harus siap untuk mencapai dan mempertahankan keunggulan kompetitif dalam situasi lingkungan apapun karena peluang dan ancaman pasar itu kan bisa berubah-ubah. Dai tahun 1994 melabeli market orientation ini dengan sebutan market sizing capability atau kemampuan penginderaan pasar. Nah, maksudnya ini menentukan seberapa baik organisasi ini diperlengkapi untuk terus-menerus merasakan perubahan di pasarnya dan mengantisipasi tanggapan konsumen terhadap tindakan pemasaran. Orientasi pasar ini dapat menjadi elemen nyata dalam budaya inovatif sebagai bisnis. Ini menurut Harley dan Hall. Nah, karena orientasi pasar itu pada dasarnya kan menjadi responsif terhadap perubahan kebutuhan pelanggan dan melakukan sesuatu yang baru atau berbeda dalam menanggapi kondisi pasar. Nah, dapat dilihat sebagai bentuk perilaku inovatif yang berkelanjutan. Biasanya perusahaan yang berorientasi pasar itu dia itu bersedia atau siap-siap aja gitu menyesuaikan dan mengubah program pemasaran itu berdasarkan analisis konsumen dan tren pasar. Nah, ini menggarisbawahi pentingnya orientasi pemasaran sebagai salah satu aspek dari perusahaan budaya inovasi. Kemudian customer oriented firm atau perusahaan yang berorientasi pelanggan. Nah, menurut Getignon itu sebuah perusahaan dengan kemampuan dan kemauan untuk mengidentifikasi, menganalisis, memahami dan menjawab kebutuhan pelanggan atau pengguna. Nah, misalnya nih contoh perusahaan atau brand yang memproduksi skincare atau body care misalnya MS Glow yang sekarang lagi naik-naiknya ya. Nah, di iklannya itu kan mereka mengatakan bahwa membuat kulit jadi glowing, putih, menyembuhkan jerawat dan lain-lain. Nah, itu menyampaikan
manfaat langsung ke pelanggan atau konsumennya begitu. Atau mungkin seperti ini. Misalnya mereka menganalisis atau mereka tahu nih kalau yang pakai skincare tuh bukan cuma perempuan doang, tapi laki-laki juga. Nah, mereka berinovasi untuk mengeluarkan produk skincare yang kandungannya itu cocok untuk tipe kulit pria seperti itu. Atau misalnya oh ternyata bukan cuma orang dewasa doang nih yang pakai skincare, anak-anak juga. Jadi mereka berinovasi untuk mengeluarkan skincare untuk anak-anak. Jadi mereka tuh mengeluarkan skincare yang kandungannya itu cocok untuk kulit anak-anak gitu. Jadi mereka itu siap memenuhi kebutuhan pelanggan gitu. Nah, itu mungkin bisa jadi contoh dari perusahaan yang berorientasi pelanggan atau pasar. Jadi inovasi yang berhasil terjadi ketika organisasi ini mengenali kesenjangan antara apa yang dibutuhkan pasar dan apa yang ditawarkan, dan kemudian berhasil mengerahkan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan itu. Next. Pendekatan yang kedua yaitu orientation on distinctive vision and researches, atau orientasi pada visi dan sumber daya tersendiri. Jadi di pandangan ini berbeda lagi. Ada beberapa penulis mengatakan ada kerugian juga kalau misalnya sebuah bisnis atau perusahaan itu terlalu menekankan atau terlalu fokus pada orientasi pelanggan. Nah, menurut von Hippel itu penekanan berlebihan pada pelanggan itu dilihatnya dapat menyebabkan inovasi yang sepele. Nah, mengapa? Karena pelanggan itu kan belum tentu tahu apa yang sebenarnya mereka inginkan, karena mereka mungkin kurang memahami tren pasar atau teknologi. Jadi orientasi pelanggan saja itu nggak cukup, dan faktor penting lainnya juga harus diperhitungkan juga gitu. Nah, manajemen merek berdasarkan visi itu lebih sedikit adaptasinya dalam menanggapi tren jangka pendek. Jadi branding didasarkan pada kekhasan yang lebih stabil. Nah, kemudian menurut Davis tahun 2010 itu mengkomunikasikan visi merek membantu pemangku kepentingan memahami arah yang dipilih dan menunjukkan bahwa perusahaan memiliki rencana untuk menentukan keunggulan kompetitifnya, dan sumber daya membantu menjelaskan bagaimana perusahaan memperoleh keunggulan kompetitif dengan menyalurkan sumber daya ke dalam pengembangan produk baru, proses, dan sebagainya. Jadi konsep menciptakan nilai itu mengacu pada kompetensi dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Kemudian menurut Dai dan Hamel dan kawan-kawan, membangun merek yang sukses itu tidak selalu didasarkan pada interpretasi reaksi pasar. Nah, keberhasilan merek itu dapat dibangun di atas visi dan kemampuan organisasi itu sendiri untuk secara inovatif mengembangkan cara-cara unik dalam memberikan nilai kepada pelanggan dan memberdayakan karyawan untuk melakukan hal ini. Nah, ini adalah tanda budaya inovatif, budaya yang lebih cenderung berfokus secara internal dan mencari keunggulan kompetitif, karena mendorong keterbukaan terhadap ide-ide baru dan memupuk kemampuan berbasis internal untuk mengadopsi ide, proses, dan produk baru yang sukses gitu. Nah, untuk pendekatan selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selamat malam Pak Niko, selamat malam rekan-rekan. Saya Lutfia Nivianti akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Jadi pendekatan yang ketiga yaitu orientation on co-creating value with customer. Nah, di sini co-creation of value itu adalah pendekatan lain untuk analisis manajemen merek yang berhubungan dengan inovasi. Jadi sebuah organisasi itu yang berorientasi pada pasar biasanya lebih unggul dalam hal keterampilan, kemampuan, dan proses untuk mempertahankan dan menarik konsumen.
Nah, ini berarti bahwa inti dari manajemen merek adalah komunikasi, keterlibatan, dan komitmen. Kemudian co-creation. Nah, co-creation ini bertujuan untuk mengembangkan ide-ide atau menciptakan inovasi baru. Ketika konsumen aktif dalam proses pembelian, berarti perlu dibantu dalam proses co-creation juga. Memahami proses co-creation ini, kolaborasi dan interaksi itu menjadi hal yang penting dalam manajemen merek. Kenapa? Karena hal ini dapat membuat orang lebih tahu dengan kehadiran suatu brand atau merek, sehingga bisa memberikan pengaruh yang besar kepada konsumen, dan kemudian merek tersebut dapat dikenal oleh masyarakat. Dalam pandangan ini, co-creation itu membutuhkan fleksibilitas karena memberikan pengaruh yang besar terhadap konsumen dan mengarah pada perubahan yang berkelanjutan. Misalnya, apakah segmen yang signifikan dan berkembang itu telah mengembangkan prioritas yang berbeda dari model bisnis dasar. Nah, hal ini juga menunjukkan bahwa perusahaan itu harus berkolaborasi dan belajar dari konsumen yang lebih adaptif, karena dengan hal itu kita dapat memenuhi kebutuhan individu yang selalu dinamis. Kemudian ada hubungan antara perusahaan dan konsumen. Tujuannya bukan hanya ke pasar, namun adanya interaksi berkelanjutan dengan konsumen. Itu menurut Fargo and Less tahun 2004. Nah, di sini Oliver juga lebih memperluas gagasan, yaitu paradigma pemasaran real-time dengan menawarkan produk atau jasa yang sesuai keinginan konsumen dalam skala besar, serta merancang penawaran guna memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen yang berubah-ubah itu dapat menciptakan hubungan yang kuat dengan konsumen, sehingga konsumen juga ikut terlibat dalam proses penciptaan merek. Kemudian ada co-creation terhadap konsumen itu meliputi beberapa bentuk dan identitas merek, salah satunya yaitu brand communities. Kemudian ada brands become cultural symbols or icons, leaving manager with new obligation to their communities. Ini menurut Kay tahun 2006. Nah, di sini tuh merek yang diakui sebagai pengalaman oleh manajer dalam mempertimbangkan logika merek yang kuat. Nah, logika ini menunjukkan bahwa merek yang kuat itu perlu dikelola dengan basis yang baru sebagai entitas yang berbeda, secara budaya maupun sosial yang terhubung dengan komunitas mereka. Kemudian yang menurut Holt tahun 2002 yaitu envisions a postmodern consumer culture in which brands are useful entities and the goal is to inspire authenticity. Merek itu akan lebih bernilai jika ditawarkan bukan dari cultural blueprints, tetapi sebagai sumber daya budaya yang inovatif. Konsumen akan secara bertahap, tapi pasti akan mengikis kendali pasar melalui praktik emansipatoris mikro yang mempercepat fragmentasi. Nah, Holt juga menambahkan bahwa pasar yang heterogen dan cepat berubah itu menandakan bahwa perusahaan tidak lagi mengendalikan konsumen melalui upaya pemasaran. Pandangan ini juga menunjukkan perlunya branding yang lebih menyeluruh di berbagai bagian perusahaan atau organisasi, karena di sini akan saling berhubungan erat dan menciptakan asosiasi yang dinamis dan dirasakan dan bahkan langsung dibentuk oleh pasar itu sendiri. Kemudian ada pendekatan yang keempat atau yang terakhir yaitu management of brand meaning. Nah, jadi merek itu bisa menjadi sebuah sinyal untuk menciptakan dan merasakan pendekatan sosial, sehingga dapat memberi nilai tambah terhadap identitas merek. Jadi penting banget untuk memahami ekologi merek dengan mempertimbangkan tidak hanya aspek sikap, emosional, dan perilaku konsumsi merek, tapi juga mengeksplorasi bagaimana konsumsi merek itu dapat diintegrasikan dalam pengalaman sosial dan budaya yang lebih luas dan dari konsumen aktif dan dalam pola konsumsi medianya. Nah, budaya konsumen pada postmodern itu di mana individu terlibat dalam negosiasi makna yang konstan, berdasarkan pengalaman hidup, dan lebih termediasi saat mereka berusaha untuk membangun dan mempertahankan identitas merek mereka. Kemudian, kunci keunggulan kompetitif dalam pemasaran di marketplace adalah diferensiasi. Jadi diferensiasi ini juga merupakan kunci competitive advantage, karena di dalamnya terdapat upaya atau tindakan yang dilakukan perusahaan untuk menciptakan perbedaan produk atau layanan dengan kompetitor. Jadi oleh karena itu, manajer itu perlu mempertimbangkan secara hati-hati arti dari konsumen dan pemangku kepentingan lainnya yang terkait dengan upaya untuk membuat keputusan yang strategi. Manajer juga perlu menemukan kesesuaian yang konsisten dengan semua keputusan bisnis.
yang berpotensi untuk mempengaruhi makna merek terhadap konsumen. Merek berkembang dari tanggung jawab pemasaran ke tanggung jawab yang lebih strategis, dengan masukan dan kepemimpinan langsung dari manajemen senior dan departemen non-pemasaran di dalam perusahaan. Kemudian yang ketiga yaitu merek dan perusahaan itu bukanlah entitas yang terpisah, namun saling terikat satu sama lain. Nah, hal ini itu dapat dihubungkan dengan perubahan kebutuhan konsumen dan inovasi berkelanjutan. Kemudian ada the meaning of the brand should be embedded in all of the company's action. Ini menurut di Cernatoni and Segalhorn tahun 2003. Jadi, mereka itu mendefinisikan merek sebagai mata rantai antara aktivitas pemasaran perusahaan dan persepsi konsumen terhadap unsur-unsur fungsional dan emosional dalam pengalaman mereka dengan produk tertentu, dan cara produk tersebut dipresentasikan kepada mereka. Nah, pencitraan merek internal ini juga menciptakan komitmen oleh karyawan serta mitra pemasaran terhadap gagasan merek dasar dan membantu untuk lebih memahami ekuitas merek. Nah, seiring berjalannya waktu ini, diperlukan internal branding yang berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mbak Florentina. Terima kasih. Oke, baik. Saya lanjutkan. Selanjutnya itu ada critical factor. Nah, di mana tadi sudah dijelaskan sebelumnya oleh rekan-rekan saya. Maaf, saya izin off cam saja. Jadi, setelah diberikan penjelasan dari literatur yang sudah dijelaskan sebelumnya, peneliti ini melakukan penggambaran yang mana ditampilkan di sebelah kanan ini ya teman-teman, bentuk piramida. Nah, di mana dari 4 pendekatan ini mereka ini memiliki dominannya masing-masing, dan yang mana si manajemen of brand meaning ini diletakkan di tengah karena untuk gunanya itu menyeimbangkan dari ketiga pendekatan yang lainnya. Nah, kembali lagi kepada keputusan dari strategi perusahaannya, mana sih yang menurut mereka itu yang lebih dominan untuk pembuatan keputusan yang dapat nantinya bisa dilakukan inovasi. Nah, namun seperti yang dijelaskan sebelumnya oleh rekan-rekan saya, bahwa co-creation value ini berada di tingkat atas. Mengapa? Karena bisa dikatakan dia dapat menganalisis brand management yang berhubungan dengan inovasi tadi. Kemudian juga bisa memberikan hubungan antara perusahaan dan konsumen, yang mana tujuannya itu bukan hanya ke pasarnya aja, tapi juga bisa memberikan interaksi lebih lanjut kepada konsumennya. Nah, kemudian disusul dengan di samping kiri itu ada orientation on customer needs, dan di samping kanan itu ada orientation on vision. Next. Nah, kemudian di sini ada faktor penting bagaimana sih branding ini dapat berkontribusi pada inovasi. Nah, ini diberikan beberapa poin-poin penting, faktor-faktor apa aja sih yang tadi udah dijelasin oleh teman-teman saya. Nah, yang pertama itu ada strong orientation on customer need. Ya, teman-teman pasti tahu bahwa di poin di sini tuh lebih ditekankan kepada apa sih kebutuhan pelanggan, gimana sih melihat perubahan pasar, kemudian marketer ataupun pemasar ini dianggap sebagai tempat mereka untuk mendengar keluh kesah mereka, kemudian memberikan kritik ataupun saran. Kemudian juga di pendekatan ini juga diberikan untuk pelayanan yang terbaik dari marketer ataupun perusahaan tersebut. Nah, mungkin sebagai contoh, teman-teman pasti ketika melakukan pembelian, banyak perusahaan-perusahaan sekarang yang tidak perlu lagi kita untuk melakukan pembelian itu secara langsung ya, ataupun offline, tapi bisa dengan online, dengan memesan melalui via WhatsApp ataupun di Instagram mereka, yang mana mereka di situ memberikan pelayanan terbaik mereka dengan memberikan form link yang nantinya di situ terisi dengan nomor telepon atau email atau sebagainya, tanpa harus mereka datang ke tempat. Gitu. Nah, kemudian untuk orientation on distinctive vision tadi sudah dijelaskan juga oleh rekan saya bahwa di mana perusahaan di sini
lebih mengarah kepada pembentukan visinya yang seperti apa sih. Kemudian fokusnya mereka tuh untuk kegiatan perusahaannya seperti apa. Nah, mungkin sebagai contoh, teman-teman tahu pada PT Sarinah itu membuat visinya sebaik mungkin dengan melihat juga karyawan, kemudian juga ada arahan direksi, kemudian pemangku kepentingannya yang mana visinya itu lebih tertuju pada produk apa sih yang mereka unggulkan, yang mana itu lebih menonjolkan kepada ciri khas budaya Indonesianya. Nah, kemudian untuk next. Oke, nah yang pendekatan ketiga itu adanya orientation on co-creation value with customer. Nah, di mana orientation on co-creating value with customer ini mungkin lebih kepada menciptakan komunitas tadi ya, kepada pelanggan, kemudian juga kolaborasinya dengan para pelanggannya ataupun customer agar mereka merasa bahwa mereka dianggap gitu. Nah, mungkin sebagai contoh yang menggunakan co-creation itu seperti perusahaan BMW kalau nggak salah ya. BMW itu memberikan pelanggannya itu untuk menjadi pihak ketiga, untuk memberikan ide-ide ataupun opininya di dalam kalau nggak salah itu kontes inovasi, yang mana di situ pesertanya itu disuruh ikut event ataupun kontes dan dipilih salah satu pemenangnya dengan konsep Pick Me Up Please, yang mana dengan sistem mobilitas terhubung dengan pejalan kaki. Nah, kemudian juga ada brand management, itu pendekatan yang terakhir tadi, bahwa brand management ini lebih kepada mempertimbangkan banyak pandangan pelanggan tentang apa sih makna brand tersebut dan untuk portofolio brandnya. Nah, kemudian ada promosi brand juga, kemudian brand ini kan tadi tidak cuma internal, kemudian juga ada eksternalnya. Nah, mungkin sebagai contoh tadi Nike ya juga. Nah, kemudian juga mungkin teman-teman tahu bahwa ketika konsumen melakukan pembelian air mineral, mereka pasti mengatakan bahwa saya ingin membeli Aqua. Nah, sehingga produk ini sudah ada di benak konsumen dengan desain, packaging, kemudian tagline-nya yang Aqua seperti itu kan. Nah, yang mana hal ini menjadi brand management yang baik gitu. Oke, next. Nah, kemudian ada interview result. Nah, selain penelitian ini selain menggunakan tinjauan literatur, penelitian ini juga melakukan wawancara ya. Nah, yang mana tujuannya itu untuk menguji kerangka indikator dan apakah berhubungan dengan praktisi saat ini, serta apakah instrumen ini akan bisa dikembangkan. Nah, nantinya indikator-indikatornya itu akan lebih lanjut dijelaskan oleh teman saya Joshua. Nah, kemudian untuk narasumbernya ini adalah pakar dari komunikasi pemasaran, yang mana ada 2 perusahaan besar dan 2 perusahaan menengah di Finlandia. Nah, kemudian wawancara ini dilakukan secara terbuka dan direkam, yang nantinya akan dirangkum di next slide untuk hasilnya. Next, Mbak. Nah, di sini ada hasil wawancaranya, bahwa pendekatan pertama itu lebih kepada isinya itu penelitian ini lebih kepada melihat kepuasan pelanggan yang lebih sistematis untuk membantu dan memetakan pandangan yang berbeda. Kemudian juga adanya informasi tentang pelanggan itu juga dikumpulkan oleh dari responden tersebut. Nah, kemudian juga media sosial itu meningkatkan wawasan tentang persepsi pelanggan, termasuk pengamatan kritis, kemudian komunitas merek tadi, dan pelanggan yang perlu dipantau. Nah, kemudian masalahnya di sini adalah aktivitas yang didominasi ini itu dapat dilakukan agar bisa lebih sistematis. Nah, kemudian poin kedua, di sini juga
perusahaan itu juga perlu menggunakan strategi dari ataupun feedback ya antara pemangku kepentingan ataupun dari perusahaannya tersebut. Nah, kemudian dari hasil wawancara itu timbullah juga adanya masalah yang disebutkan di situ adalah terlalu banyaknya perencanaan yang tidak diterapkan pada visi perusahaan, dan hal ini diperlukan adanya komunikasi yang intens itu guna menciptakan nilai pelanggan. Next. Nah, selanjutnya pendekatan ketiga itu ada orientation, co-creation, value with customer, di mana dari hasil wawancaranya itu adalah pelanggan merasa bahwa mereka dihargai dan itu menjadi salah satu konsep perusahaan untuk berinovasi. Kemudian juga menjaga hubungan jangka panjang dengan pelanggan yang sudah setia. Kemudian juga kunci dalam pengembangan produk dan layanan ini adalah pelanggan. Nah, kemudian partisipasi dalam media sosial itu bisa misalnya seperti kayak bekerja sama dengan menggunakan grup Facebook ataupun yang sekarang bisa dilakukan adalah grup WA. Nah, kemudian masalah yang disebutkan di sini adalah pentingnya media sosial ini kadang tidak diatur ataupun digunakan dengan sebagaimana mestinya oleh manajemen ataupun marketer, dan dari co-produk ini bisa dilakukan agar bisa lebih sistematis. Nah, kemudian untuk pendekatan yang terakhir itu ada brand management. Di situ dikatakan bahwa komunikasi internal tentang branding itu juga didukung oleh sistem dan fasilitas informasi, misalnya dengan adanya kalender, kemudian laporan, kemudian feedback pelanggan, blog internal, dan panggilan lainnya. Nah, kemudian untuk masalahnya, di sini ada pengembangan korporat yang harus diatur atau diorganisir, namun kekurangan waktu untuk mengorganisirnya. Nah, dari wawancara tersebut, maka dapat dikatakan bahwa bisa dibentuk untuk lebih lanjut nantinya ke indikator-indikator yang akan dijelaskan oleh Mas Joshua. Mohon maaf kalau ada salah dalam bahasa terjemahan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Joshua. Terima kasih. Oke, baik. Selamat malam. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat malam, Pak Niko dan teman-teman. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan-rekan saya. Di sini poin selanjutnya dalam poin 4 itu preliminary list of performance indicator. Jadi di sini merupakan list awal atau daftar awal yang menjadi indikator dari apa yang sudah dibahas oleh teman-teman saya tadi. Jadi di sini tujuan dari alat ini adalah untuk menciptakan siklus kualitas untuk lebih meningkatkan nilai tambah branding terhadap inovasi. Penilaian dapat disesuaikan agar dapat sesuai dengan situasi spesifik di perusahaan. Jadi di sini indikator kinerja yang akan saya bahas ini diteliti lebih lanjut berdasarkan pernyataan yang disertai dengan sumber dan penjelasan dari sumber tersebut. Di sini akan dibahas 4 poin seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya. Mungkin langsung lanjut slide selanjutnya untuk indikator-indikator tiap poinnya. Untuk yang pertama dari strong orientation on customer need, untuk indikator pertama di sini perusahaan mempersiapkan dengan baik untuk merasakan perubahan di pasarnya dan untuk mengantisipasi perubahan kebutuhan konsumen. Jadi agar kita bisa tahu apa yang dibutuhkan oleh konsumen di pasar, di sini perusahaan harus mengetahui apa yang selalu berubah-ubah dalam pasar, apa yang selalu kebutuhan yang selalu berubah dalam pasar. Misal contoh, kalau kemarin kita rasakan musim panas, sekarang musim penghujan ya, sekarang sudah beralih ke musim penghujan. Jadi di sini berarti kita kebutuhannya udah beda nih. Yang sebelumnya mungkin kita nyarinya es kelapa, sebelumnya kita nyarinya apa, mungkin untuk menghilangkan dahaga pada saat panas. Jadi sekarang perusahaan itu harus mempersiapkan bahwa nanti musim hujan akan datang. Jadi mungkin
pelanggan-pelanggan lebih suka minum hangat atau membutuhkan jas hujan dan lain-lain sebagainya. Jadi sebelum hal itu datang, di sini perusahaan sudah mempersiapkan terlebih dahulu kebutuhan konsumen yang akan datang. Maka di sini perusahaan mengantisipasi perubahan kebutuhan konsumen agar hal ini tetap berlanjut bagi keberlangsungan perusahaan. Untuk indikator kedua, di sini keputusan posisi dan pemosisian ulang perusahaan didasarkan pada kebutuhan eksplisit pelanggan dan juga dengan mempertimbangkan kebutuhan laten pelanggan. Jadi kebutuhan laten itu merupakan salah satu keadaan atau permintaan di mana konsumen, jadi konsumen sini memiliki kebutuhan yang kuat untuk produk tersebut atau layanan tersebut, tetapi saat ini itu tidak dapat dipenuhi karena kurangnya pasokan atau kurang ketersediaan. Jadi kadang-kadang itu produk atau layanan yang dibutuhkan konsumen itu belum jelas atau belum terukur. Jadi pemasar atau perusahaan ini belum dapat memenuhinya. Maka di sini perusahaan itu harus mengukur potensinya dan mengembangkan produk atau layanannya untuk memenuhi permintaan laten ini. Jadi karena permintaan laten ini datang bisa secara tiba-tiba, jadi perusahaan ini harus terus mengembangkan produk dan layanannya agar ketika apa tiba-tiba yang dibutuhkan konsumen ini, setidaknya perusahaan sudah memilikinya terlebih dahulu. Jadi makanya daripada indikator 2 ini, keputusan posisi dan posisian ulang perusahaan itu harus dilakukan. Oh ya, saya tadi lupa menyampaikan, ini kan berdasarkan sumber-sumber. Kalau yang indikator pertama tadi itu berdasarkan dari penelitian Han dan Morgan tahun 1995, yang mana judulnya itu Market Orientation is seen as a firm resource. Ini ada beberapa sumber yang dipakai. Untuk indikator kedua ini salah satunya akan saya bacakan, itu penelitian dari Im dan Workman pada tahun 2004. Meaningfulness is more important than novelty in market orientation. Jadi yang tadi awal sudah saya bilang bahwa ini tuh indikator-indikator awal ini berdasarkan dari pernyataan, terus dari penjelasan-penjelasan yang tadi saya sampaikan, dan juga dari sumber-sumber atau acuan mereka untuk menciptakan indikator-indikator ini. Terus untuk indikator ketiga di sini terdapat forum di mana di dalam perusahaan di mana pengetahuan pasar ditafsirkan, disimpulkan, dan disepakati. Jadi di sini untuk mengetahui apa yang dibutuhkan oleh pasar atau dibutuhkan oleh konsumen, di sini perusahaan harus mengetahui pemahaman bersama tentang perkembangan. Jadi kita harus mengetahui apa nih yang sedang ada di pasar sekarang. Dari pengetahuan pasar itu, jadi dari pengetahuan pasar yang sempurna, di sini penjual dan pembeli harus mengetahui tentang permintaan pelanggan, terus kebiasaan juga, selera dan mode, demi menunjang keberlanjutan pasar. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Di sini tuh pembeli dan penjual atau di sebuah perusahaan di mana mereka ini harus sepakati atau disimpulkan kebiasaan pelanggan yang ada di pasar kita ini seperti apa, selera kita misal di Indonesia ini pada musim penghujan ini mungkin styling seperti apa, atau kebiasaan-kebiasaan pelanggan kita seperti apa. Maka dari itu perusahaan di sini harus menyimpulkan dan mensepakati pasar yang sedang berjalan di pada saat ini. Ini berdasarkan sumber dari indikator 3 ini diambil dari penelitian di pada tahun 1994 yang judulnya An Organization Must Reach a Consensus on the Information It Acts Upon. Lanjut ke indikator 4. Di sini pemasar memiliki fungsi untuk berkonsultasi dengan pelanggan di dalam perusahaan. Jadi untuk kita agar mengetahui apa yang dibutuhkan oleh perusahaan, apa yang dibutuhkan oleh pelanggan, jadi sini pemasar ini memiliki
fungsi untuk berkonsultasi dengan pelanggan. Jadi di sini tuh lebih jauh tentang kita bercakap komunikasi secara langsung dengan pelanggan kita tentang apa sebenarnya yang mereka butuhkan pada saat ini. Apa yang kalau dari sini hubungan pemasaran konsumen berurusan dengan beberapa opsi pasokan daripada pemasaran suatu produk perusahaan. Jadi di sini pemasar itu harus berkonsultasi dengan pelanggan agar perusahaan ini tahu apa yang sedang dibutuhkan oleh perusahaan. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan beberapa contoh tadi, agar kita bisa mengetahui apa yang dibutuhkan oleh pelanggan, orientasi seperti apa yang mereka butuhkan itu, adanya konsultasi ini harus tetap dilakukan oleh perusahaan demi keberlangsungan perusahaan atau demi keberlangsungan pasar yang ada pada yang ada pada customer needs ini. Jadi pada indikator 4 ini di sini mengambil contoh penelitian dari Akroll dan Kotler pada tahun 1999, yang dimana di sini penelitiannya the marketer may even become a buying agent in the long term. Ini agak panjang, nanti teman-teman bisa lihat di artikelnya langsung, di papernya langsung. Lanjut ke yang poin yang kedua. Poin kedua di sini orientation on own distinctive vision and resource. Di sini terdapat 3 indikator. Indikator 5 di sini pemasar memfasilitasi pembentukan visinya sendiri oleh perusahaan pada pasar negara berkembang. Jadi di sini perusahaan mendorong keterbukaan terhadap ide-ide baru dan memaksa kemampuan internal perusahaan untuk memproses ide ataupun produk baru yang akan digunakan di pasar berkembang. Jadi di sini perusahaan itu harus menciptakan visi-visi yang berbeda atau yang lebih lanjut apabila memasuki tiap-tiap pasar yang berbeda. Jadi misal sekarang memasuki pasar negara berkembang, nantinya mau memasuki pasar internasional atau pasar dunia. Jadi di sini perusahaan harus memiliki ide-ide terbaru lagi atau memiliki visi-visi tersendiri lagi ketika ingin memasuki pasar yang berbeda seperti yang saya jelaskan tadi. Berdasarkan dari indikator 5 ini mengambil contoh penelitian Hurley dan Holt pada tahun 1998 dan penelitian Oakes dan Ngo pada tahun 2007. Untuk indikator 6 di sini perusahaan memiliki visi bersama yang menetapkan garis besar pengembangan strategi yang lebih detail. Jadi pada indikator 6 ini di sini sistem perencanaan memiliki peran yang kuat dalam membimbing berbagai sistem yang tampaknya terkait untuk menghasilkan strategi yang lebih baik. Jadi di sini itu kalau berdasarkan indikator ini, berdasarkan paper ini, jadi memiliki visi bersama, menetapkan garis besar perkembangan strategi yang lebih detail dan menambahkan spesifiknya setelahnya. Jadi misal saya ambil contoh di sini, misal kayak bisa kita ambil contoh Gojek. Gojek itu pertama kali muncul kan sebagai transportasi online ya, atau transportasi ya ojek online gitu. Jadi mungkin visi awalnya itu agar para pelanggan-pelanggan ini atau para yang membutuhkan ojek ini bisa lebih mudah, tidak perlu ke gang-gang lagi dan lain sebagainya. Ini visi-visi awal dari Gojek tersebut. Tetapi secara lebih lanjut, ternyata banyak nih yang lebih dibutuhkan lagi, bukan sekedar antar ke sini dan antar ke sana. Ternyata dibutuhkan GoFood tadi atau Express, yang mana dari indikator 6 ini detail spesifiknya tadi, strateginya itu bisa ditambahkan nantinya, menyesuaikan perubahan yang ada berdasarkan inovasi-inovasi yang ada untuk mengikuti perkembangan pasar. Jadi seperti itu contoh indikator 6 yang mana mengambil contoh penelitian dari penelitian Day pada tahun 1990 dan penelitian Prahal dan Hamel pada tahun 1990 juga. Indikator ke-7 di sini perusahaan berfokus pada penentuan dasar internal
yang kuat untuk setiap kegiatannya. Jadi di sini perusahaan itu harus menentukan apa sih yang kita mau jadi perusahaan seperti apa. Misal kita mau jadi apa? Misal kalau saya ambil contoh, misal kalau di tempat saya itu ada perusahaan tambang aspal terbesar. Jadi sini perusahaan harus berfokus pada penentuan dasar internal yang kuat untuk setiap kegiatannya. Karena di tempat saya itu merupakan salah satu perusahaan tambang aspal terbesar di Indonesia. Jadi perusahaan itu meyakini bahwa kita harus menjadi perusahaan tambang terbesar di Indonesia, bahwa kita harus memiliki visi dan pandangan berdasarkan apa juga yang kita punya dari sumber daya kita dengan sumber daya yang melimpah aspal ini, bahwa kita harus menjadi pelopor tambang aspal terbesar di Indonesia. Jadi ini tuh selalu ditanamkan atau selalu ditekankan kepada karyawan dalam melakukan segala kegiatannya. Jadi baik itu aspal curah, baik itu aspal yang masih istilahnya masih bongkah, pokoknya di sini perusahaan aspal ini harus menjadi yang paling utama dari segala jenis transaksi, misal jual beli aspal tadi. Jadi berdasarkan hal itu, di sini jadi setiap kegiatan apa yang dilakukan oleh perusahaan tersebut itu visinya sudah jelas. Mereka ingin menjadi pelopor pasar aspal tadi terbesar di Indonesia dengan sumber daya yang mereka miliki juga. Jadi itu berkesinambungan atau berkaitan secara langsung. Berdasarkan hal ini, berdasarkan apa yang saya sampaikan tadi, ini mengambil contoh dari penelitian Barney pada 1991 dan Werneveld pada tahun 1984. Lanjut ke slide selanjutnya. Orientation on co-creating value with customer. Pada indikator 8, di sini perusahaan memiliki alat dan praktik untuk memulai dan memfasilitasi interaksi komunikasi dua arah dengan konsumen. Jadi berdasarkan apa yang sudah disampaikan oleh Hajing dan teman-teman tadi, kan di sini menciptakan nilai bersama dengan pelanggan. Jadi di sini harus memiliki alat praktik untuk komunikasi dua arah dengan konsumen tadi. Misal kita ambil contoh, pernah ada kompetisi yang diikuti teman saya itu, dia mengikuti kompetisi membuat desain baru untuk perusahaan perusahaan orang tua anggur merah kayak begitu. Jadi sini teman saya mengikuti lomba tersebut dan siapapun yang menang itu kreasi mereka atau desain mereka akan digunakan untuk tampilan baru pada perusahaan orang tua tersebut. Jadi di sini perusahaan mengajak atau memfasilitasi konsumen itu untuk menciptakan nilai bersama dengan perusahaan. Jadi bagaimana kita di sini dilibatkan secara langsung tentang dengan produk yang kita biasa gunakan di sini, perusahaan harus menyediakan hal ini dalam mengembangkan produknya dan layanannya. Di sini pada indikator 8 ini mengambil contoh penelitian dari Duncan dan Morteri pada tahun 1998 dan penelitian Fargo dan Las pada tahun 2004. Terus indikator 9 di sini pemasar mengatur konteks untuk komunitas pelanggan sehingga mereka memiliki pengalaman lebih jauh terhadap suatu merek. Maaf ini typo, suatu merek. Jadi ini kurang lebih seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi. Di sini perusahaan mencoba mengatur supaya pelanggan atau kita sebagai customer ini bisa merasakan langsung dengan apa yang produk yang biasa kita gunakan. Misal contoh anggur OT tadi, misal contoh saya sering minum OT gitu. Terus nantinya saya mengikuti lomba yang tadi yang sudah saya sampaikan, misal lomba desain. Terus ternyata saya menang dan di situ kan menambah
menambah pengalaman saya atau menambah ketertarikan atau kecintaan saya pada merek ini, bahwa wah, saya pelanggan setia ini, saya juga desain saya dipakai di perusahaan ini merupakan memiliki kepuasan tersendiri nantinya bagi saya sendiri, bagi pelanggan. Maka di sini perusahaan harus memiliki pengalaman lebih jauh terhadap suatu merek. Berdasarkan indikator 9 ini, sumber yang diambil mengambil contoh penelitian dari McAnally dan De Cernatoni pada tahun 1999. Untuk indikator 10, di sini perusahaan bekerja sama dengan pelanggan utama untuk lebih mengembangkan proses penciptaan nilai. Ini mungkin lebih seperti apa yang sudah dijelaskan oleh Mbak Ajeng tadi. Lebih seperti apa yang dijelaskan oleh Mbak Ajeng tadi mengenai BMW tadi, itu kurang lebih contoh yang sama. Jadi pada indikator 10 sini, keterlibatan pelanggan dalam proses penciptaan nilai dipandang penting. Jadi di sini perusahaan dapat belajar dengan langsung berdasarkan interaksi kita, berdasarkan interaksi pelanggan dan perusahaan, untuk mengoptimalkan nilai atau penciptaan nilai yang harus dimiliki perusahaan terhadap pelanggannya. Jadi di sini melibatkan keterlibatan langsung antara perusahaan dan pelanggan itu sendiri. Baik, untuk poin terakhir, slide selanjutnya. Sini untuk poin keempat, di sini manajemen of brand. Di sini indikator 11, manajemen merek perusahaan pada pendekatan holistik terhadap makna merek, dengan mempertimbangkan keragaman pandangan pelanggan untuk memahami merek, termasuk hubungan antara merek produk dan merek korporat. Jadi di sini merek korporat sini merupakan kumpulan persepsi pelanggan, nilai-nilai organisasi, tujuan, tanggung jawab sosial perusahaan, dan lain-lain. Jadi sebuah merek korporat juga itu menyeratkan betapa berharganya produk atau layanan mereka. Jadi di sini contohnya itu ketika konsumen memamerkan tas atau kendaraan, makanya ketika konsumen memamerkan merek-merek seperti tas atau kendaraan, di sini menjadi tanda ke seluruh dunia atau sekitar tentang status yang dirasakan oleh individu tersebut. Jadi kayak misal contoh beli tas kendaraan aja. Misal contoh membeli kendaraan Ferrari gitu. Kita di sini manajemen merek yang orang itu merasa bahwa saya ini membeli Ferrari gitu. Saya di sini punya Ferrari gitu. Jadi di sini kan berdasarkan contoh yang tadi saya bacakan, yang saya sampaikan, bahwa di sini menjadi tanda ke seluruh dunia tentang status yang dirasakan oleh individu tersebut. Jadi dia ingin terlihat bahwa saya menggunakan merek Ferrari ini, saya menggunakan mobil dengan merek ini. Jadi di sini ada keterlibatan. Jadi di sini seorang pelanggan merasa memiliki status tersendiri ketika menggunakan merek tersebut, misal kayak contoh HP iPhone, pengguna Android, dan lain sebagainya, kurang lebih seperti itu. Untuk indikator 12, di sini perusahaan mempromosikan semangat merek dalam semua kegiatannya. Spirit atau semangat ini bisa disebutkan juga sebagai jiwa merek atau jiwa di dalam perusahaan itu, atau bisa kita sebut, atau contoh yang dibilang teman-teman tadi seperti tagline di merek atau di perusahaan. Contohnya mungkin ini, mungkin di sini saya akan mengambilkan contoh tagline-nya perusahaan Nike itu just do it atau lakukan saja. Jadi di sini perusahaan Nike ini ingin lebih mengembangkan pasar untuk generasi muda. Dan pada saat itu perusahaan itu berpikir bahwa kayaknya tagline just do it atau lakukan ini lebih cocok buat anak muda. Baik itu dipakai untuk olahraga kah atau yang lain sebagainya. Tetapi di sini kepala perusahaannya, kepala biro iklannya pada saat itu merasa bahwa tagline ini
cocok buat naik ini karena akan dipakai anak muda untuk berolahraga dan lain sebagainya. Jadi ini jiwa perusahaan atau ini spirit atau semangat yang semangat merek yang ada di dalam suatu perusahaan atau suatu produk. Oh ya, untuk indikator 12 ini berdasarkan contoh penelitian dari Rubinstein pada tahun 1996 dengan judul Brand Spirit. Terus penelitian Davis pada tahun 2010 dan penelitian Siegel dan Horn pada tahun 2003. Lanjut untuk indikator 13, ini penciptaan merek menghadirkan desas-desus yang membangun dan memperkuat dukungan dari karyawan yang telah berkontribusi pada kesuksesan merek. Jadi ternyata untuk menciptakan merek atau meaning brand di sini itu tidak hanya dibutuhkan oleh jiwa jiwa tagline tadi yang ada di perusahaan atau mungkin status yang dirasakan oleh pelanggan tentang merek tersebut, tapi di sini juga disampaikan bahwa staf dan karyawan perusahaan itu merupakan sesuatu yang penting dalam menyampaikan pesan merek yang ada di dalam suatu perusahaan ini, karena mereka juga bagian dari realitas merek tersebut. Jadi di sini tidak hanya sebenarnya yang memberikan meaning atau memberikan makna tentang brand itu sebenarnya bukan hanya dari tagline-nya tadi atau hanya dari, namun di sini juga